Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Amin. Kembali berjumpa bersama Ibu dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Pada pertemuan sebelumnya telah kita pelajari mengenai sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, yang mana telah Ibu sampaikan mengenai profil atau biografi singkat dari Khulafaur Rasyidin sekaligus proses pengangkatannya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai strategi dan substansi dakwah Khulafaur Rasyidin. Strategi dan substansi dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin ini tentunya berbeda-beda. Setiap khalifah memiliki kebijakannya masing-masing. Nah, dari 4 khalifah ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, kebijakan dan strategi Abu Bakar Asy-Syiddiq. Terpilihnya Abu Bakar telah membangun kembali kesadaran dan tekad umat Islam untuk bersatu dalam rangka melanjutkan tugas dan perjuangan yang telah dilakukan oleh Nabi. Selama memangku jabatan sebagai khalifah kurang lebih 2 tahun, Abu Bakar mempergunakan waktunya untuk mengatasi berbagai masalah dalam negeri yang muncul setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Di antara kebijakan Abu Bakar selama memimpin antara lain, yang pertama memerangi orang-orang yang murtad, nabi palsu, dan kelompok yang enggan membayar zakat. Kemudian yang kedua, melakukan pembukuan terhadap Al-Quran. Yang ketiga, memperluas wilayah kekuasaan Islam sampai ke daerah Syria. Selanjutnya, kebijakan dan strategi pada masa Umar bin Khattab. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sebelum Umar dibaiat oleh kaum muslimin sebagai khalifah, Abu Bakar telah menunjuk Umar sebagai penggantinya. Nah, Umar memangku jabatan sebagai khalifah kurang lebih selama 10 tahun. Adapun kebijakan dan strategi yang dilakukan oleh Umar yaitu yang pertama, pengembangan wilayah kekuasaan Islam yang sebelumnya telah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Umar memperluas wilayah kekuasaan Islam sampai ke pesisir Syria, Palestina, Persia, dan Mesir. Kemudian yang kedua, sebagai usaha untuk menertibkan pemerintahan, Umar menerapkan beberapa kebijakan diantaranya dengan mengeluarkan undang-undang, membagi wilayah pemerintahan yang terdiri dari pemerintah pusat dan daerah, kemudian membentuk dewan-dewan dalam pemerintahan. Kemudian dilanjutkan dengan khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Seperti halnya Umar, Utsman diangkat sebagai khalifah melalui proses pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Syuro. Utsman menjabat sebagai khalifah kurang lebih selama 13 tahun dengan kebijakan dan strategi meliputi usaha perluasan wilayah sebagai keberlanjutan dari perjuangan Abu Bakar dan Umar. Tak hanya memperluas wilayah, tetapi Utsman juga membangun armada laut. Selain itu, Umar juga melakukan standarisasi terhadap Al-Quran, karena pada waktu itu terjadi perselisihan antara kaum muslimin terkait cara membaca Al-Quran atau lebih dikenal dengan istilah qiraah sab'ah. Di sisi lain, Umar juga melakukan pembangunan fisik seperti membangun bendungan, jalan, jembatan, masjid, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah kebijakan dan strategi pada masa Ali bin Abi Thalib. Ali menjabat sebagai khalifah kurang lebih selama 6 tahun. Selama masa pemerintahannya itu, Ali menghadapi berbagai pergolakan. Sehingga langkah pengambilan kebijakan dan strategi yang dilakukan oleh Ali adalah yang pertama, penggantian terhadap pejabat lama dengan pejabat baru. Setelah Ali menduduki posisi sebagai khalifah, Ali memecat pejabat yang telah diangkat oleh Khalifah Utsman. Kemudian yang kedua, menarik kembali tanah yang dihadiahkan oleh Khalifah Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara. Dan yang ketiga, mengatasi berbagai pemberontakan
yang mana melalui pemberontakan ini terjadilah perang, yaitu Perang Jamal dan Perang Siffin. Cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.